Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video project kami mengenai peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, sebelum kami masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ulfa Maulidia Marwa Siregar dan rekan-rekan saya Sofia Veronica Manurung. Perkenalkan, saya Umi Milasari. Saya Tata Zulfaradila. Saya Rina Luciana Pangaribuan. Saya Putri Semarang. Simak video kami yuk. A. Pengertian minat belajar. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu berinteraksi dengan sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Apabila sesuatu itu memberikan rasa senang dan merasa bermanfaat bagi dirinya, kemungkinan seseorang akan berminat terhadap sesuatu itu. Minat menurut Titan adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap suatu objek sebab ada perasaan senang. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa minat itu sebagai pemusatan perhatian atau reaksi terhadap suatu objek seperti benda tertentu atau situasi tertentu yang didahului oleh perasaan senang terhadap objek tersebut. Sedangkan belajar menurut Jene dalam Anurahman tahun 2014, belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya akan terjadi dengan adanya kondisi tertentu, yaitu kondisi internal antara lain menyangkut kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari. Eksternal merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar. Minat dan belajar di atas berarti dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah kecenderungan hati dan jiwa terhadap suatu yang dapat dipelajari yang dianggap penting dan berguna sehingga sesuatu itu diperlukan, diperhatikan, dan kemudian diikuti dengan perasaan senang. Selanjutnya, faktor keberhasilan dalam pembelajaran. Keterbatasan waktu pendidikan dalam lembaga pendidikan telah memberikan ruang gerak yang luas bagi peserta didik untuk bergaul dengan keluarga dan masyarakatnya. Keluarga dan masyarakat menjadi peran penting dan dominan untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik, juga sebagai penentu proses pendidikan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran peserta didik. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, yaitu seperti peserta didik, lembaga pendidikan atau sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Adapun cara yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar siswanya dalam proses pembelajaran adalah: yang pertama, berikan sebuah instruksi yang jelas saat memberikan siswa tersebut tugas. Peserta didik akan teramat sangat frustasi jika diberikan sebuah tugas yang tidak ada kejelasannya sama sekali. Mereka akan semakin surut minat dalam belajarnya yang dikarenakan ketidakpahaman terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, saat proses pembelajaran, guru memberikan model dan strategi yang menarik. Peserta didik terkadang bosan jika metode atau model pembelajaran yang diterapkan gurunya itu saja. Karenanya, sebisa mungkin guru dalam menerapkan model ataupun metode pembelajaran yang bervariasi. Ini akan mengurangi kejenuhan peserta didik saat pembelajaran bersama Anda. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk belajar secara kelompok karena banyak peserta didik akan merasa senang untuk mencoba memecahkan masalah, melakukan percobaan, dan bekerja pada proyek-proyek tertentu dengan peserta didik lain secara berkelompok. Keempat, guru mengenal peserta didiknya. Karena peserta didik pun ingin gurunya memiliki hati yang tulus dan peduli terhadap mereka. Ketika peserta didik merasa dihargai oleh gurunya, maka akan tercipta suatu lingkungan belajar yang aman dan minat mereka untuk bekerja lebih keras karena mereka ingin mendapatkan pujian dan umpan balik yang baik dari seseorang yang sudah mereka anggap berharga dan hormati. Kelima, guru membuat suasana kelas yang menyenangkan. Dan yang terakhir, mengetahui minat peserta didik juga memiliki keuntungan lain bagi para guru, yaitu Anda selaku guru bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan sesuatu yang menjadi minat peserta didik. D. Faktor mempengaruhi belajar.
Adapun faktor mempengaruhi belajar yaitu faktor internal belajar. Faktor internal yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada proses belajar sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan buku sumber dalam belajar. Yang kedua, kebiasaan belajar yang kurang baik. Yang ketiga, seorang siswa tidak mempunyai kemauan untuk belajar, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar. Faktor-faktor eksternal belajar. Yang pertama ada sarana dan prasarana sekolah. Sarana sendiri meliputi buku, bahan bacaan maupun media pembelajaran. Sedangkan prasarana sekolah meliputi gedung sekolah, ruang belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lingkungan sosial siswa di sekolah. Pengaruh lingkungan sosialnya berupa pengaruh kejiwaan yang bersifat menerima atau menolak siswa, yang akan berakibat memperkuat atau memperlemah konsentrasi belajar. Suasana kejiwaan tersebut berpengaruh pada semangat dan proses belajar mengajar. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai calon guru ke depannya agar dapat menjadi guru yang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita untuk mendidik anak bangsa. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.